Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Villa, mahasiswa semester 5 dari Prodi Sastra Inggris, bidang minat dan penerjemahan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis fungsi bahasa Indonesia, variasi bahasa gaul, studi adaptasi sosial, solidaritas kelompok, dan konteks penggunaan di kalangan remaja dan mahasiswa. Pada latar belakang penelitian ini, ada dibagi menjadi 3, perkembangan dinamis, evolusi istilah, dan adaptasi kelompok. Di perkembangan dinamis, bahasa Indonesia mengalami perkembangan luar biasa cepat di era digital, khususnya melalui interaksi non-formal anak muda. Dan pada evolusi istilah, kemunculan istilah populer seperti anjir, gabut, spill, dan FOMO bukan sekedar tren tanpa makna, melainkan ekspresi yang kaya fungsi sosial. Adaptasi kelompok. Penggunaan bahasa ini berperan sebagai pelumas interaksi sosial atau social lubricant demi menjembatani keakraban kelompok sebaya. Pada slide 3 ini ada landasan teori fungsi bahasa, yaitu teori Goris-Kirov 2004. Penelitian ini dibedah menggunakan klasifikasi teoretis Goris-Kirov yang membagi fungsi bahasa ke dalam ranah personal dan interpersonal, cocok untuk membedah data yang bersifat personal sekaligus komunal. Klasifikasi analisis, ekspresi diri, integrasi dan adaptasi sosial. Yang ketiga, komunikasi kontrol sosial. Pada ekspresi diri, yaitu kita dapat menyalurkan emosi atau perasaan spontan. Pada integrasi dan adaptasi sosial, menyelaraskan diri atau menunjukkan solidaritas kelompok. Dan pada komunikasi kontrol sosial, penyampaian pesan praktis. Nah, di sini ada metodologi dan pengumpulan data, yaitu termasuk reduksi data, yaitu memilah korpus tuturan bahasa gaul dari interaksi percakapan sehari-hari remaja dan mahasiswa. Ada kategorisasi, yaitu memasukkan data dalam tabel coding terstruktur berdasarkan aspek bentuk, makna, kontekstual, fungsi, sosial, ranah, dan relasi. Dan ada wawancara sekunder, yaitu mengumpulkan data kualitatif tambahan dari wawancara mendalam dengan 7 responden remaja aktif yang berusia sekitar 18-22 tahun. Dan berikut adalah hasil dan pembahasan. Jawaban terstruktur atas 3 masalah penelitian menjadi fokus utama analisis bahasa gaul. Ada bentuk bahasa gaul yang paling dominan. Yang pertama, spill, FOMO, ada 50% penggunaannya, dan ada gabut yang 20% penggunaannya, dan anjir 25% juga penggunaannya. Analisis data dari D01 sampai D04, penyerapan atau borrowing dari bahasa Inggris adalah bentuk yang paling dominan karena dipicu oleh paparan intens media sosial secara global. Faktor memilih menggunakan bahasa gaul, solidaritas kelompok dapat 71%. Berdasarkan data wawancara kepada 7 responden remaja, mayoritas responden 5 dari 7 merasa bahasa gaul adalah alat penting agar tidak dicap kaku atau antisosial di lingkungan tongkrongan sebaya. Dan ada juga pengaruh media kepraktisan sebanyak 29%. Secara tidak sadar, meniru kosakata viral dari media sosial seperti TikTok dan Instagram, contoh seperti spill, FOMO, dan lain-lainnya. Bahasa gaul dianggap jauh lebih efisien, nyaman, dan cepat mengekspresikan emosi spontan dibanding bahasa baku.
Ada konteks, ranah, dan penggunaan. 1. Kapan bahasa gaul digunakan? Bahasa gaul digunakan ada beberapa bagian. Untuk konteks informal, percakapan santai di ruang fisik seperti tongkrongan maupun digital, media sosial, atau grup WhatsApp. Yang kedua, relasi setara. Hanya dituturkan antar teman, sebaya, rekan kerja sebaya, atau anggota kelompok akrab. Yang ketiga, dihindari pada ranah formal. Remaja secara otomatis menghentikan penggunaan bahasa gaul saat berhadapan dengan dosen, orang tua, atau dalam forum resmi. Simpulan akhir penelitian. Fungsi integrasi dan ekspresi diri bahasa gaul di kalangan remaja mahasiswa terbukti berfungsi efektif untuk mengekspresikan emosi secara instan, merekatkan relasi kelompok. Implikasi fenomena ini tidak merusak bahasa utama, yaitu bahasa Indonesia baku, melainkan melengkapi alat interaksi sosial sehari-hari agar lebih mengalir dan akrab. Referensi dan lampiran data berikut ini yang sudah saya kerjakan pada tugas 1 dan tugas 2 sebelumnya. Dari data D1 yang merupakan kutipan percakapan dari anjir, tugasnya banyak banget. Bentuk bahasa gaulnya anjir. Fungsi sosial, ekspresi diri atau mengekspresikan diri. Yang kedua ada, aku gabut nih di rumah. Bentuk bahasa gaulnya itu gabut. Fungsi sosialnya identitas atau integrasi sosial. Yang ketiga ada, ayo spill tipis-tipis. Bentuk bahasa gaulnya yaitu spill. Fungsi sosialnya identitas dan integrasi sosial juga. Di D04 ada percakapan jangan FOMO. Bentuk bahasa gaulnya FOMO. Fungsi sosialnya stilistik atau gaya hidup. Terima kasih. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan, semoga bisa diterima oleh tutor.